Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-109, mereka dari masa lalu. Adegan kali ini dimulai di tempat Orochimaru, sebuah laboratorium bawah tanah yang dipenuhi oleh berbagai peralatan ilmiah dan tabung-tabung berisi cairan hijau. Di sana selain ada Orochimaru, terlihat juga ada Jugo, Suigetsu, dan Karin. Mereka berkumpul di sekitar meja eksperimen yang dipenuhi dengan alat-alat canggih dan beberapa tabung yang berisi sampel DNA. Orochimaru terlihat sangat serius dan penuh konsentrasi, seolah ingin melakukan sesuatu yang sangat penting. Dengan tatapan tajam, dia berkata kepada Suigetsu, cepat persiapkan hal-hal yang kita butuhkan dan ambil beberapa sel DNA dari Hashirama. Suigetsu mengangguk tanpa berkata-kata dan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Orochimaru. Dia bergerak dengan cepat dan cekatan, mengambil tabung-tabung kecil berisi sampel DNA dari lemari pendingin. Sementara itu, Jugo dan Karin hanya mengamati dengan seksama, mata mereka mengikuti setiap gerakan Suigetsu dan Orochimaru. Karin, dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu, akhirnya memecah keheningan. "Kenapa kau bisa mendukung pengkhianat Konoha itu?" tanyanya dengan nada tajam, jelas menunjukkan ketidakpercayaannya. Orochimaru menoleh, menatap Karin dengan tatapan penuh kebijaksanaan yang langka terlihat dari wajahnya. "Ini adalah cara untuk membantu Boruto," jawabnya dengan tenang. Karin mengerutkan kening, masih merasa ragu. "Tapi kenapa Boruto? Kenapa kau begitu peduli dengan nasibnya?" Orochimaru menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ini adalah jalan yang dipilih oleh Sasuke. Sasuke percaya pada Boruto dan masa depannya. Sasuke telah memilih jalannya, dan sebagai seseorang yang menghormati pilihannya, aku akan selalu mengikuti jalan yang dipilih oleh Sasuke. Jadi, aku akan terus membantu Boruto, apapun yang terjadi." Suigetsu kembali dengan sampel DNA dan beberapa alat lainnya, meletakkannya di meja eksperimen. "Semua sudah siap, Orochimaru sama," katanya sambil menyerahkan tabung-tabung itu. Orochimaru mengangguk, kemudian mulai bekerja dengan alat-alat tersebut, menggabungkan DNA Hashirama dengan beberapa elemen lain. "Kita perlu memastikan bahwa Boruto memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ancaman Shinju. DNA Hashirama adalah kunci untuk memperkuatnya, memberinya bantuan dari orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa." Jugo, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. "Aku harap ini bisa berhasil. Ancaman Shinju semakin nyata seperti apa yang diberitahu oleh Koji, dan kita perlu semua bantuan yang bisa kita dapatkan." Orochimaru menoleh ke arah Jugo dan mengangguk. "Kau benar, Jugo. Ancaman ini tidak hanya mengincar Konoha, tetapi seluruh dunia shinobi. Kita harus bersatu untuk mendukung Boruto bagaimanapun caranya." Karin, yang mendengar percakapan itu, merasa sedikit khawatir. "Apa tak masalah untuk menggunakan hal ini lagi?" tanyanya dengan nada ragu. Orochimaru membalasnya dengan tegas, "Ya, ini tak masalah. Aku akan melakukan apapun untuk mendukung jalan yang dipilih Sasuke." Karin kemudian menatap Orochimaru dengan tatapan serius. "Apakah Mitsuki tahu apa yang kau rencanakan dan lakukan?" Orochimaru menjawab dengan tenang, "Ini masih menjadi rahasia di antara kita saja, tak ada orang lain yang tahu tentang ini, termasuk juga Mitsuki. Dia belum siap untuk mengetahui hal ini, dan kita tidak bisa mengambil risiko informasi ini bocor sebelum waktunya." Suigetsu kemudian berkata, "Semuanya sudah siap. Kita bisa melakukannya sekarang juga." Dia telah menyiapkan 2 manusia buatan yang telah ditambahkan DNA Hashirama. Ini akan digunakan oleh Orochimaru sebagai bahan untuk Edo Tensei, teknik terlarang untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dari masa lalu. Orochimaru mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan Edo Tensei. Dengan gerakan cepat dan penuh keahlian, dia mulai mengatur segel-segel dan persiapan lain yang diperlukan untuk ritual tersebut. Suigetsu, Jugo,
dan Karin memperhatikan dengan cermat, mengetahui betapa berbahayanya teknik ini jika tidak dilakukan dengan benar. Suigetsu, yang penasaran dengan rencana Orochimaru, bertanya, siapakah yang akan kau bangkitkan? Orochimaru berhenti sejenak, menatap Suigetsu dengan tatapan serius. Aku rasa Hashirama dan Minato akan cukup untuk membantu mengatasi masalah soal Shinju, jawabnya. Sejujurnya, aku ingin membawa kembali Hagoromo dan Hamura ke masa prime mereka. Secara teori, Edo Tensei bisa membangkitkan mereka, tetapi ini akan sangat susah karena DNA mereka sudah tidak ada sejak ribuan tahun yang lalu. Aku bisa mencoba memodifikasi DNA mereka dari DNA Hashirama dan Zetsu, tetapi ini masih sebatas teoriku saja. Suigetsu hanya terdiam, merenungkan betapa ambisius dan berbahayanya rencana Orochimaru. Dia tahu bahwa Orochimaru selalu berusaha mendorong batasan-batasan ilmu pengetahuan dan jutsu, tetapi kali ini, taruhannya sangat tinggi. Kalau begitu, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Tanya Suigetsu, berusaha untuk tetap fokus. Orochimaru melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Langkah pertama adalah memastikan bahwa tubuh-tubuh ini siap untuk menerima roh Hashirama dan Minato. Orochimaru mempersiapkan segel-segel yang kuat untuk mengikat roh mereka dan memastikan mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Dengan hati-hati, Orochimaru mulai merapalkan mantra-mantra Edo Tensei, memanggil roh Hashirama dan Minato dari alam baka. Udara di sekitar mereka bergetar, dipenuhi oleh energi yang sangat kuat dan misterius. Perlahan, dua sosok mulai terbentuk di depan mereka, tubuh-tubuh manusia buatan itu mulai berubah menjadi Hashirama dan Minato. Karin, yang telah mengamati dengan cermat, merasa terpesona dan sedikit takut melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Orochimaru. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Suigetsu menjawab pertanyaan Karin, ini sama seperti yang Orochimaru lakukan di Perang Dunia Shinobi sebelumnya. Hashirama dan Minato, yang kini telah sepenuhnya dibangkitkan, membuka mata mereka dan melihat sekeliling. Mereka tampak bingung pada awalnya, tetapi segera mengenali Orochimaru dan menyadari situasi mereka. Orochimaru, mengapa kau membangkitkan kami kembali? Tanya Hashirama dengan nada serius. Orochimaru menjelaskan dengan cepat situasi yang mereka hadapi. Ancaman besar kembali mengancam dunia shinobi. Otsutsuki dan Shinju kembali muncul, dan kita memerlukan kekuatan kalian untuk melawannya. Boruto membutuhkan bantuan kalian. Minato, yang mendengar nama Boruto, merasa terkejut. Boruto, siapa itu Boruto? Namanya terdengar seperti Naruto? Apa yang terjadi pada Naruto? Orochimaru mengangguk, dan menjawabnya, Boruto adalah cucumu, dia adalah anak Naruto. Namun, semua masalah bermula dari sini. Orochimaru mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan dunia shinobi saat ini menurut apa yang dipercayai Sasuke kepada mereka. Karena kita tahu, sudah pasti Orochimaru juga terkena efek omnipotence, pasti menganggap Boruto adalah pengkhianat, jika tidak mengikuti jalan yang dipilih oleh Sasuke. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-109, mereka dari masa lalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.